Efek psikologis dan finansial dari karma tersembunyi yang tidak kamu sadari. Jika kamu menemukan konten ini saat pikiran kamu sedang gelisah, atau hidup kamu terasa seperti tidak bergerak, maka itu bukan kebetulan. Banyak praktisi spiritual percaya bahwa pesan tertentu hanya muncul ketika seseorang sedang berada di persimpangan karma. Kamu mungkin tidak mencarinya, tetapi kamu dipertemukan. Ada saat ketika alam membawa kamu ke sesuatu yang bisa membuka mata kamu tentang pola hidup yang selama ini mengendalikan langkah kamu tanpa kamu sadari. Ini bukan ramalan dan bukan sugesti. Ini cara energi menarik kamu menuju sebuah pemahaman yang harus kamu lihat. Jika kamu bertahan membaca sampai akhir, kemungkinan besar batin kamu sudah siap memahami satu hal penting. Kamu sedang hidup dengan sebuah karma tersembunyi yang mempengaruhi cara kamu berpikir, bersikap, dan menarik rejeki. Karma itu bukan hukuman. Karma itu pola yang belum kamu selesaikan. Dan selama pola itu tetap aktif, hidup kamu akan mengulang rasa yang sama dengan bentuk yang berbeda. Poin pertama dimulai dari aspek yang jarang dibahas orang. Karma tersembunyi bekerja lewat kebiasaan mental yang kamu ulang tanpa sadar. Banyak orang merasa hidupnya berat karena situasi luar. Padahal akar masalahnya bukan situasi, tetapi pola reaktif batin. Pola ini terbentuk dari kejadian masa lalu yang belum kamu pahami secara benar. Misalnya, kamu pernah dibohongi, diremehkan, atau dianggap tidak penting. Kamu mengira kamu sudah lupa, tetapi tubuh kamu tidak lupa. Setiap kali kamu menghadapi peluang besar, batin kamu memunculkan rasa takut gagal. Setiap kali kamu ingin bergerak maju, pikiran kamu memunculkan gambaran bahwa kamu akan diabaikan lagi. Ini bukan pikiran pesimis, ini bekas luka yang belum kamu tutup. Dalam psikologi modern, ini disebut luka bawah sadar. Dalam spiritualitas, ini disebut karma batin. Efeknya sama, kamu terjebak dalam pola yang kamu sendiri tidak sadari. Pola ini mengarahkan kamu untuk mengambil pilihan aman, menolak tantangan, dan menunda langkah yang bisa membawa kamu pada hidup yang lebih besar. Dampaknya langsung terasa pada kondisi finansial kamu. Rejeki tidak datang pada orang yang menutup pintu. Tanpa kamu sadari, kamu menutup pintu itu dari dalam. Kamu terlihat berusaha, tetapi energi kamu menolak peluang. Transisi menuju poin kedua, membuka sisi yang lebih dalam. Karma tersembunyi tidak hanya mempengaruhi cara kamu mengambil keputusan, tetapi juga mempengaruhi hubungan kamu dengan nilai diri. Ini adalah area yang paling sering menghancurkan kestabilan finansial seseorang. Jika kamu membawa karma berupa pengalaman diremehkan, maka kamu cenderung menempatkan diri sebagai seseorang yang layak dibayar rendah, layak mendapat sedikit, atau layak menerima sisa. Kamu tidak menyadari bahwa pola rasa tidak layak itu menarik pengalaman yang sesuai. Praktisi psikologi menyebutnya skema ketidakberhargaan. Praktisi spiritual menyebutnya resonansi rendah. Kamu mungkin bekerja keras, tetapi hasilnya seret. Kamu mungkin punya bakat, tetapi kamu takut menawarkannya. Kamu mungkin pintar, tetapi kamu menahan diri untuk tampil. Kamu mungkin ingin berhasil, tetapi kamu menolak kesempatan berbicara, bersaing, atau menonjol. Semua tindakan kecil itu dikendalikan oleh batin yang meyakini bahwa kamu tidak pantas menerima lebih. Dan selama keyakinan itu hidup, rejeki kamu akan memantul keluar. Energi kamu mengatakan satu hal, kamu belum siap untuk menerima. Hidup hanya mengikuti sinyal yang kamu pancarkan. Poin kedua membawa kamu ke pintu poin ketiga dengan transisi yang tajam. Jika karma tersembunyi menciptakan pola mental dan pola nilai diri, maka poin ketiga menunjukkan bagaimana pola itu merusak arah hidup kamu dengan lebih halus. Karma tersembunyi membuat kamu memasuki hubungan yang salah, bekerja di lingkungan yang salah, memilih teman yang salah, dan mengambil jalur yang tidak sesuai dengan diri kamu. Bukan karena kamu tidak tahu mana yang benar, tetapi karena batin kamu sedang mencari rasa yang familiar. Jika kamu pernah tumbuh di lingkungan yang kacau, kamu akan cenderung memilih hubungan yang juga kacau.
Jika kamu pernah hidup dalam tekanan, kamu akan terbiasa bekerja dengan cara menekan diri sendiri. Jika kamu pernah diperlakukan tidak adil, kamu akan tertarik pada orang atau pekerjaan yang memperlakukan kamu dengan cara yang mirip. Ini adalah cara batin mencari pola lama. Bukan karena pola itu sehat, tetapi karena pola itu dikenal. Dan setiap kali kamu memilih pola itu, kamu memperpanjang karma yang sama. Efek finansial dari poin ini sangat besar. Orang yang hidup dengan pola ini sering membuang energi untuk memperbaiki hal yang tidak seharusnya dia pertahankan. Kamu menghabiskan waktu untuk menolong orang yang tidak menghargai kamu. Kamu membela orang yang menurunkan kualitas hidup kamu. Kamu bertahan di pekerjaan yang tidak berkembang. Kamu memaksakan hubungan yang tidak sejalan. Kamu menunda keputusan penting karena kamu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya membawa kerugian. Dalam dunia energi, kondisi semacam ini disebut kebocoran batin. Dalam psikologi, ini disebut pola pengulangan traumatik. Dua istilah dengan tujuan yang sama, menjelaskan mengapa hidup kamu terasa berat padahal kamu sudah berusaha keras. Kamu bukan kurang kerja, kamu hanya menjalankan kerja yang salah karena energi kamu terikat pada masa lalu. Poin keempat dimulai dari pemahaman bahwa karma tersembunyi tidak hanya mengarahkan perilaku kamu, tetapi juga membentuk cara kamu memandang masa depan. Banyak orang tidak menyadari bahwa perasaan mereka tentang masa depan sebenarnya berasal dari ingatan yang belum selesai. Praktisi psikologi menyebutnya proyeksi batin. Praktisi spiritual menyebutnya bayangan karma. Cara kerjanya sederhana tetapi efeknya kuat. Setiap kali kamu memikirkan masa depan, batin kamu meminjam rasa dari masa lalu. Jika masa lalu penuh tekanan, masa depan terasa menakutkan. Jika masa lalu penuh keraguan, masa depan terasa kabur. Jika masa lalu penuh kehilangan, masa depan terasa tidak aman. Padahal masa depan belum terjadi. Yang kamu rasakan adalah pola lama dalam bentuk lain. Efek finansial dari pola ini sangat signifikan. Orang yang hidup dalam bayangan karma cenderung menunda keputusan penting karena ia merasa masa depan tidak bisa dipercaya. Ia tidak berani investasi karena ia takut mengulang kegagalan. Ia tidak berani pindah kerja karena ia takut kehilangan rasa aman yang palsu. Ia menolak peluang besar karena ia merasa peluang itu cuma jebakan. Ia menghabiskan waktu memikirkan risiko yang belum terjadi sampai akhirnya energi mentalnya terkuras sebelum dia sempat melangkah. Pola ini menciptakan stagnasi finansial yang keras. Rezeki datang pada orang yang bergerak, bukan pada orang yang menahan. Dan ketika kamu memproyeksikan rasa takut ke masa depan, kamu sedang mengurung diri kamu dalam lingkaran yang sama. Karma tersembunyi bekerja dengan cara membuat kamu percaya bahwa masa lalu adalah masa depan. Padahal, masa lalu hanya perlu kamu selesaikan, bukan kamu ulangi. Transisi menuju poin kelima, membawa kita pada sesuatu yang lebih tajam. Karma tersembunyi bukan hanya mempengaruhi pikiran dan emosi kamu, tetapi juga mempengaruhi tubuh kamu. Ini bagian yang jarang dipahami orang. Tubuh menyimpan ingatan. Ada orang yang merasa tegang setiap kali berbicara tentang uang. Ada orang yang merasa mual saat membicarakan peluang besar. Ada orang yang merasa lelah setiap kali ingin mencoba hal baru. Ini bukan malas, ini tubuh yang menyimpan trauma finansial. Mungkin kamu pernah bekerja keras tanpa dihargai. Mungkin kamu pernah ditipu. Mungkin kamu pernah dikritik keras saat mencoba sesuatu. Tubuh menandai semua pengalaman itu. Dan begitu kamu berada di situasi mirip, tubuh memicu alarm. Alarm ini membuat kamu menghindari peluang yang sebenarnya bisa membawa perubahan. Dan setiap penghindaran memperkuat karma lama. Praktisi spiritual sering mengatakan bahwa tubuh kamu bisa menjadi penjara atau pintu keluar, tergantung bagaimana kamu membaca sinyalnya. Jika tubuh kamu menegang setiap kali berbicara tentang uang, itu tanda karma finansial. Jika tubuh kamu melemah ketika melihat orang sukses, itu tanda karma perbandingan. Jika tubuh kamu terasa berat setiap kali ingin memulai proyek baru,
Itu tanda karma kegagalan yang belum selesai. Tubuh tidak berbohong. Ia mengungkap apa yang belum kamu hadapi. Dan selama kamu tidak membaca sinyal itu, kamu akan terus mengambil langkah kecil yang menahan pertumbuhan kamu. Kamu bukan tidak punya potensi. Kamu hanya hidup dalam tubuh yang masih memegang ingatan lama. Poin kelima ini membuka pintu menuju poin keenam, yaitu bagian yang menjelaskan bagaimana karma tersembunyi mempengaruhi pola relasi kamu dengan uang dan kesempatan. Uang bukan hanya alat tukar, uang adalah refleksi dari cara kamu mengelola energi. Orang yang hidup dengan karma batin cenderung menggunakan uang dengan pola yang tidak stabil. 1 bulan disiplin, bulan berikutnya boros. 1 minggu fokus, minggu berikutnya hilang motivasi. Mereka seperti punya 2 versi dari dirinya sendiri. 1 versi ingin tumbuh, versi lain ingin tetap aman. Perang batin inilah yang membuat aliran uang mereka tidak stabil. Bukan karena pendapatan kecil, tetapi karena energi yang memegang uang tidak konsisten. Dalam pandangan psikologi, ini disebut pola sabotase diri. Dalam spiritualitas, ini disebut karma sisa. Karma ini membuat kamu menghukum diri sendiri lewat cara yang kamu sendiri tidak sadari. Kamu menahan diri untuk menerima peluang. Kamu membuat keputusan yang merugikan. Kamu bekerja keras tetapi menghancurkan hasilnya lewat tindakan impulsif. Kamu mengulang siklus karena ada bagian dalam diri kamu yang merasa tidak pantas hidup lebih baik. Selama pola ini aktif, rezeki masuk dan keluar dengan cara yang tidak teratur. Kamu merasa seperti mengejar bayangan. Energi kamu cepat habis, tetapi hasilnya tidak bertahan. 3 poin ini menunjukkan satu hal penting. Karma tersembunyi tidak hanya mempengaruhi pikiran kamu. Ia mempengaruhi tubuh kamu, arah hidup kamu, dan aliran finansial kamu. Kamu bukan sedang berhadapan dengan nasib buruk. Kamu sedang berhadapan dengan pola lama yang menahan pertumbuhan kamu dari belakang layar. Untuk memutus pola itu, kamu perlu memahami 2 poin terakhir yang akan membawa kamu pada inti dari transformasi batin. 2 poin itu masuk pada inti perubahan. Kamu akan belajar bagaimana membalik arah energi, memulihkan kepercayaan diri yang hilang, dan menghubungkan diri kamu dengan rezeki yang stabil. Sekarang, kita masuk ke kesimpulan dari seluruh perjalanan ini. Karma tersembunyi bukan kutukan dan bukan takdir. Karma tersembunyi adalah program batin yang terbentuk dari pengalaman yang tidak kamu selesaikan. Program itu bersembunyi di balik emosi, pilihan, reaksi tubuh, dan cara kamu memandang masa depan. Selama kamu tidak melihatnya, kamu akan hidup dengan pola yang sama dalam bentuk yang berbeda. Kamu merasa berusaha, tetapi tidak maju. Kamu merasa bergerak, tetapi di tempat. Kamu merasa berubah, tetapi hasilnya tidak berubah. Begitu kamu memahami akar pola itu, kamu masuk ke jalur baru. Jalur yang menghubungkan kamu dengan stabilitas batin dan kestabilan finansial. Kamu tidak lagi hidup sebagai korban pengalaman lama. Kamu hidup sebagai orang yang memilih arah sendiri. Dan dari sinilah kehidupan yang lebih besar mulai terbuka. Rezeki lebih mudah masuk pada orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Kesempatan lebih mudah datang pada orang yang energinya bersih. Hubungan lebih stabil pada orang yang tidak membawa luka lama ke masa kini. Kamu bukan sedang memperbaiki hidup, kamu sedang memperbaiki dasar batin tempat hidup berdiri. Jika kamu merasa konten ini membuka sesuatu yang selama ini tidak kamu sadari, maka itu juga bukan kebetulan. Ada saat ketika seseorang memang dituntun untuk mendengar pesan yang tepat. Kamu sudah membaca sampai akhir. Itu tanda bahwa batin kamu siap masuk ke tahap hidup yang lebih jernih. Jika kamu ingin perjalanan ini berlanjut, kamu bisa dukung channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol subscribe agar kamu tidak kehilangan pembahasan penting berikutnya.
Kamu juga bisa bagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang menghadapi karma tersembunyi dalam hidup mereka. Tidak semua orang berani melihat bagian terdalam dari dirinya. Tapi, kadang satu konten bisa membuka pintu yang tidak pernah mereka sentuh. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Kamu baru memulai transformasi batin yang bisa mengubah hidup kamu secara keseluruhan. Teruskan prosesnya. Jangan lupa subscribe ya.